ada yang sempurna, hanya Tuhan yang maha sempurna. Terkutuklah mereka yang menduakannya dan berbuat kemusyrikan. Jangan buta karena harta, dunia hanyalah sementara. Terimalah dengan apa adanya, berusaha dan berdoa. Janganlah kau salah jalan, janganlah kau salah arah, jagalah hati jiwamu. Hidup tak semudah engkau membalikkan telapak tangan, hidup butuh perjuangan. Oh, 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 oh. Jangan buta karena harta, dunia hanyalah sementara. Terimalah dengan apa adanya, berusaha dan berdoa. Janganlah kau salah jalan, janganlah kau salah arah, jagalah hati jiwamu. Hidup tak semudah engkau membalikkan telapak tangan, hidup butuh perjuangan. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema permasalahan hidup yang kita alami adalah bentuk kasih Tuhan bagi kita. Ini judulnya ini agak nyeleneh teman-teman. Masa sih permasalahan hidup malah sebagai bentuk kasih Tuhan itu bagi kita? Ya memang kalau dari sisi rohani teman-teman, memang seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita itu dengan supaya kita fokus ya dengan memberikan permasalahan teman-teman. Dan permasalahan itu tidak akan menjadi permasalahan apabila kita mengenal firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi permasalahan itu cuma sebagai cara aja gitu, cara Tuhan untuk bisa pada akhirnya mengasihi kita dalam bentuk ya yaitu bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa tuai janji-janji Tuhan gitu. Karena kita melakukan firman Tuhan dan karena kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Jadi permasalahan di sini balik lagi garis bawahi teman-teman, bahwa permasalahan apabila kita selesaikan dengan cara-cara firman Tuhan dan diselesaikan bersama dengan roh Tuhan, permasalahan itu tidak menjadi permasalahan lagi teman-teman. Permasalahan itu adalah malah menjadi cara gitu, cara proses kita untuk dapat memenuhi janji Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman coba kita baca dulu di kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai 15 dan kita nanti sambung cross check lagi dengan kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai 17 dan nanti baru masuk ke dalam draft saya. Ini saya langsung bacakan aja teman-teman. Kitab Roma pasal 10 teman-teman dari ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini kalau kita simak ayat 2 teman, banyak sekali orang yang seolah-olah giat gitu, giat mencari Tuhan, tapi caranya tidak benar teman, kurang pas gitu, tidak pas gitu. Kenapa tidak pas? Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Berarti orang yang giat ini biasanya rata-rata ya orang yang hanya punya keyakinan diri sendiri, dari pikiran perasaan kehendak sendiri, bahwa Tuhan sepertinya senang begini loh, Tuhan senang begitu loh, Tuhan harus begini, harus begitu. Jadi dari pikiran perasaan sendiri teman-teman, bukan dari firman. Sedangkan kalau kita pengen tahu pikiran perasaan kehendak Tuhan, itu tidak bisa ada cara lain, kita mesti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, kita tidak mungkin ketemu dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk ya kepada kebenaran ya si Allah tersebut gitu. Nah, ini kan udah jelas sekali di pasal di ayat 3-nya dicantumkan seperti itu. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah berarti firman Tuhan teman. Jadi mereka tidak ngikutin firman Tuhan gitu, ya seenaknya sendiri aja gitu. Nah, sedangkan kalau Tuhan pengennya kan seenaknya Tuhan itu, sekehendak Tuhan. Nah, sekehendak Tuhan ya adanya di firman teman. Jadi kembali lagi memang harus dasarnya kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, selain kebenaran firman Tuhan, selain firman Tuhan, di sini di firman Tuhan dinyatakan gitu bahwa butuh juga selain firman Tuhan, kita butuh kebenaran yang karena iman gitu. Jadi selain firman Tuhan kita juga perlu beriman dengan iman gitu. Nah, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itu ada firman Tuhan katakan begini teman. Firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita gitu teman. Itulah firman iman yang kami beritakan gitu. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah ya firman Tuhan tersebut gitu. Ya, firman Tuhan itu adalah dari Tuhan Allah, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus gitu. Ya, si firman Tuhan ini dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Jadi kuncinya balik lagi teman, apabila kita bicara Tuhan Allah, ya pasti kaitannya dengan firman Tuhan Allah teman. Nah, firman Tuhan Allah itu kan bicara universalnya. Kalau saya pikir firman Tuhan Allah itu kan tidak cuma melulu dari Nasrani aja teman. Firman Tuhan Allah itu boleh saja kan firman Tuhan Allah dipersepsikan kepada misalnya kitab sucinya teman-teman kita atau keluarga kita yang di Muslim gitu. Ya berarti kan Al-Quran gitu kan. Nah, itu kan saya anggap ya itu juga firman Tuhan kan. Jadi istilahnya Tuhan Allah ya pasti identiknya padan aja dengan firman Tuhan gitu. Nah, cuman firman Tuhan di masing-masing agama kan beda teman-teman. Jadi contohnya kayak kalau firman Tuhan di dalam Nasrani ya adanya di Alkitab. Firman Tuhan yang ada di Muslim ya adanya di Al-Quran. Kalau firman Tuhan di agama lain ya mungkin juga nama kitab suci masing-masing kan beda gitu. Tapi kuncinya kalau maksud saya secara universal, Tuhan Allah adalah selaras dengan firman Tuhan teman-teman. Gitu. Jadi kalau memang kita udah bicara firman Tuhan, ya harusnya selaras dengan pribadi Tuhan Allahnya. Maksudnya gitu teman-teman. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Jadi ini terkait dari tadi dua hal teman.
permulut berarti perkataan dan juga dalam hati gitu. Jadi kalau firman Tuhan itu akan hidup itu apabila ya itu jadi dalam hati kita percaya gitu, tapi di mulut kita juga kita perkatakan. Nah perkataannya terserah perkataan kepada diri sendiri atau perkataan dalam arti kata men-sharingkan, memberitakan kepada sesama kita ya sama aja, itu disebutnya diperkatakan gitu teman-teman. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Allah, barang siapa yang percaya akan firman Tuhan, ya mereka tidak akan dipermalukan. Itu firman Tuhan yang katakan begitu teman-teman. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah ini di ayat 12 teman-teman dicatatkan di sini Yahudi sama Yunani, karena waktu itu memang ceritanya zamannya ya seperti itu, Yahudi dan Yunani. Nah gampangnya Yahudi itu teman-teman kalau dibicarakan waktu itu gitu universal ya, orang Yahudi adalah orang yang percaya kepada Tuhan Allah gitu. Nah orang Yunani dianggap ya waktu itu gitu, dianggap ya orang yang tidak percaya Tuhan Allah. Cuma beda di situ aja teman. Jadi Yahudi Yunani itu cuma istilah aja untuk sekarang gitu. Ya orang yang percaya Tuhan Allah dan yang tidak percaya Tuhan Allah gitu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan gitu jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakan Tuhan gitu? Nah ini teman-teman coba simak, ini tugasnya kita semua nih. Jadi bukan tugasnya mentor rohani aja, tapi tugasnya kita yang di marketplace atau di dunia sekuler juga sama teman-teman. Di sini dicantumkan di ayat 14 itu, tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepada Tuhan? Jadi bagaimana gitu kita dan sesama kita bisa berseru kepada Tuhan ya jika mereka tidak percaya kepada Tuhan gitu. Ya apabila mereka tidak percaya Tuhan, terus bagaimana gitu? Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan gitu? Nah, berarti kan butuh berseru kepada Tuhan itu kan mencari Tuhan itu kan kalau percaya. Nah, bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan gitu? Jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa percaya Tuhan kalau sampai kita tidak bersaksi tentang Tuhan gitu? Nah, itu disambung lagi. Bagaimanakah mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini tugasnya kita kembali lagi. Ya, kalau mentor rohani yang punya talenta mentor rohani, ya berarti kan bagaimana mengajarkan teori-teori firman Tuhan, teman. Tapi kalau bagi kita yang bukan mentor rohani, yang tidak punya talenta mentor rohani, ya kita kan di marketplace di dunia sekuler ini kan bicara sebagai pengusaha atau sebagai orang karir gitu. Nah, waktu kita menjadi pengusaha atau orang karir, ya tugas kita bukan mengajarkan teori rohani, tapi memberitakan akan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang terjadi kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam cross check dengan firman Tuhan, teman. Selalu harus begitu gitu. Nah, ini kalau ayat terakhirnya 15-nya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, ya seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik gitu. Jadi kembali lagi ya, kita ini apakah dipanggil tidak, apa kita ini dipilih enggak, apa kita diutus enggak. Nah itu kan adanya kita sendiri teman-teman. Tapi kalau kita lihat gampangnya kalau orang yang sudah terima Tuhan gitu, terima Tuhan lepas itu secara kurang benar dalam arti kata beragama, terima Tuhan tapi tidak mengenal, tidak mengerti akan pribadi Tuhan, tidak mengerti anugerah Tuhan. Nah itu kan kurang benar. Ya tapi tetap balik lagi, sebenarnya orang yang sudah bisa secara formalitas terima Tuhan, ya harusnya orang yang sudah dipanggil teman-teman, sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah problemnya tinggal urusannya dipilih tidak. Nah dipilih ini kan kembali dasarnya kan dari kemauan dulu teman-teman. Kalau udah bicara kemauan dari pikiran, perasaan, kehendak si manusia, Tuhan itu kan balik lagi memberikan hak bebas kepada manusia untuk tidak bisa memaksa manusia mau gitu. Ya mau untuk percaya Tuhan, mau untuk mengenal firman Tuhan, kan nggak bisa teman.
Nah ini kembali lagi adanya di kemauan kita dulu. Nah apabila kita mau, nah baru Tuhan akan bukakan langkah lebih lanjut bagaimana caranya membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, yaitu dengan cara menghidupkan roh Tuhan itu, teman-teman. Jadi kembali lagi kuncinya seperti itu, teman-teman. Jadi harus diurutnya seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik gitu. Jadi ya Tuhan sangat senang gitu ya, seisi surga itu sangat bersuka cita gitu apabila ada satu orang yang bertobat, maksudnya ya mau mengenal Tuhan, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu yang namanya Tuhan dan seisi surga itu bersuka cita, teman-teman. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, untuk kitab Roma pasal 10 ayat 1-15. Dan ini sebelum masuk ke draft, saya langsung aja, teman-teman, masuk ke kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 8-17, teman-teman. Ayatnya 8-17 gitu. Nah, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus gitu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran gitu. Dan jika rohnya dia, roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari Tuhan Allah gitu ya, dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh Tuhannya gitu, roh Tuhan Allah yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup gitu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah gitu, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan si Yesus tersebut, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia gitu. Nah ini kalau saya khususnya untuk ayat yang 17, teman, ayat 17, apabila saya bacanya diuniversalkan, teman, supaya bisa berlaku untuk semua gitu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan firman Tuhan, teman-teman. Bersama-sama dengan firman Tuhan, yaitu jika kita melakukan firman Tuhan itu dalam arti kata kita menemukan menderita bersama-sama dengan firman Tuhan tersebut gitu. Kenapa kita menderita bersama firman Tuhan? Karena waktu kita melakukan perintah peraturan dalam firman Tuhan itu ujung-ujungnya, teman, bertentangan sekali dengan hal duniawi, teman. Jadi akhirnya kita pasti menderita karena dapat penolakan dari dunia gitu. Akan mengalami penderitaan seperti itu. Jadi kita akan ditindas, dicemooh, misalnya disiksa mungkin gitu. Ya semua, teman-teman. Jadi yang gak enak itu akan kita alami karena kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah cuman kalau ini kan dijelaskan supaya kita juga kalau kita menderita bersama dengan firman Tuhan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan firman Tuhan. Kunci akhirnya kan gitu, teman-teman. Makanya dikatakan di judul tema yang saya bikin itu, permasalahan itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan itu karena itu, teman. Karena permasalahan itu apabila kita hidup di jalan firman Tuhan bersama roh Tuhan, permasalahan itu pasti bisa beres kok, teman. Ya malah jadi kita diselamatkan gitu karena permasalahan yang timbul.
Nah ini sih sudah bacakan teman-teman di kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai 17. Nah saya coba masuk teman-teman ke draft saya aja teman-teman. Kita masuk ke draft gitu. Temanya balik lagi, permasalahan hidup yang kita alami adalah bentuk kasih Tuhan bagi kita gitu. Nah ini kembali lagi kenapa kok bisa begini, tadi saya sepintas sudah jelaskan dari awal gitu, bahwa permasalahan ini tidak akan menjadi permasalahan apabila permasalahan itu kita hadapi dengan cara ya berjalan penyelesaiannya di dalam cara-cara firman Tuhan, dan waktu menyelesaikannya ya kita bersama dengan roh Tuhan gitu, ngadepin permasalahan itu. Nah permasalahan itu malam akhirnya menjadi satu satu hal yang menggugah kita, membuat kita tobat gitu. Bagaimana kita seharusnya hidup dengan benar, teman. Yaitu karena permasalahan tadi, teman. Waktu kalau tidak ada permasalahan, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini salah jalan atau bagaimana gitu. Terlalu resiko kalau kita tidak mengenal jalan kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita, teman-teman. Nah ini kalau kita masuk ke draft, teman-teman, coba kita lihat di kitab Roma pasal 10, khususnya ayat 2 dan 3, teman-teman. Jadi kita lihat kitab Roma pasal 10, khususnya ayat 2 dan 3, yang isinya teman-teman ayat 2-nya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini yang teman-teman camkan di ayat 2 itu seperti itu gitu. Banyak orang yang sudah merasa percaya Tuhan, sudah merasa mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang kurang benar. Padahal orang tersebut mati-matian. Misalnya contohnya hanya sekedar misalnya sangat rajin ke tempat ibadah, sangat rajin, sangat senang, sangat taat mengikuti liturgi ibadah gitu ya, sangat senang mengikuti aktivitas rohani yang memang diadakan oleh tempat ibadah tersebut. Jadi ujung-ujungnya semua bentuknya cuma tubuh dan jiwa, teman-teman, yang diselesaikan itu. Padahal kita butuh yang namanya hubungan dengan Tuhan itu, yang di firman lain katakan itu, kita kalau bicara kontak dengan Tuhan, menyembah Tuhan itu harus dengan roh dan kebenarannya, teman. Roh itu adalah berarti Tuhannya gitu, roh Tuhannya, kebenaran itu adalah firman Tuhannya. Jadi kalau selama agenda aktivitas rohani kita itu tidak berkaitan dengan roh Tuhan gitu, tidak berkaitan dengan firman Tuhan, ini yang dikhawatirkan itu akhirnya tidak kita bicara Tuhan itu bergiat-giat dengan Tuhan itu ya bukan untuk bicara dari sisi roh gitu, dari sisi rohani, tapi kita bergiat-giat, bersibuk-sibuk dengan jadi Tuhan itu dibawa ke area jiwa dan tubuh, teman-teman. Bukan Tuhan itu dibawa ke area roh gitu ya. Tapi Tuhannya dipaksa untuk masuk ke dalam area jiwa dan tubuh kita. Padahal kalau kita bicara firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah roh, teman-teman. Jadi bagaimana kita mau paksa Tuhan untuk masuk ke dalam unsur jiwa dan tubuh? Nggak bisa, teman-teman. Karena Tuhan itu adanya di roh. Berarti satu-satunya jalan yang berubah itu bukan Tuhannya, tapi kitanya berubah untuk bisa dengan pola-pola roh gitu, pola-pola rohani. Waktu kita dengan pola-pola roh, nah nanti baru ketemu, teman-teman, dengan Tuhannya ketemu. Nah akhirnya setelah ada kedalaman pengerjaan firman Tuhan, akhirnya jiwa kita juga akan nurut, teman, akan luluh gitu, mengikuti apa yang roh inginkan. Apalagi tubuh gitu, kalau sudah roh dan jiwa kita sudah menang gitu ya, tubuh sih pasti ikut si jiwa dan roh kita, teman-teman. Jadi ini diingatkan di ayat 2 itu seperti itu, teman-teman, bahwa kita jangan sampai cuma termasuk orang yang sungguh-sungguh giat ya untuk Tuhan pikirnya, tapi dalam realitanya ya tidak terkait dengan roh Tuhan dan firman Tuhan. Itu sih kayaknya akan sia-sia, teman-teman. Kita tidak akan ketemu dengan Tuhan yang benar gitu. Kita tidak akan ketemu firman Tuhan yang benar. Ini yang teman-teman mesti camkan dan hati-hati gitu. Nah, ada pun yang ayat 3-nya, teman-teman. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah ini yang lebih konyolnya kan gitu, karena bergiat-giat seolah mencari Tuhan Allah, tapi dengan kebenaran yang salah, kebenaran yang karena
jiwanya sendiri, dari pikiran perasaan kehendak sendiri. Nah akhirnya begitu teman, malah jadi ujung-ujungnya itu ya mereka tidak tahu kepada kebenaran Allah, saking yakinnya gitu bahwa kebenaran yang diciptakan oleh manusia sendiri itu, dari pikiran perasaan sendiri itu, dari kehendak sendiri itu lebih menang daripada ya firman Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan kan benarnya pikiran, perasaan dan kehendaknya Tuhan dicurahkan itu. Kalau kita pengen tahu apa sih pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, ya adanya di firman Tuhan teman. Dicurahkan dalam bentuk perintah peraturan dalam firman Tuhan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan itu kalau kita sudah terlalu ngotot gitu, ya nanti timbulnya seperti ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, malah jadi bertentangan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Maksudnya kebenaran Allah itu berarti kebenaran dari firman Tuhan, teman. Setiap orang percaya Tuhan gitu, setiap orang percaya Tuhan harus melakukan firman Tuhan, yakni dengan harus mau mengenal dan mengerti firman, serta percaya dalam hati dan memperkatakannya dalam memberitakan kepada diri sendiri atau kepada sesama kita. Nah ini teman-teman camkan juga, setiap orang percaya Tuhan harus melakukan firman Tuhan, yakni dengan harus mau mengenal dan mengerti firman Tuhan, serta percaya dalam hati, harus percaya teman-teman dalam hati, dan harus memperkatakannya teman-teman, memperkatakannya dalam bentuk ya tadi ya, kalau mentor rohani berarti mungkin mengajarkan firman Tuhan, tapi kalau kita bicara di marketplace, di dunia sekuler, ya kita bicara memberitakan tentang kesaksian hidup kita teman-teman. Nah itu kan sudah memperkatakan firman Tuhan gitu. Harusnya seperti itu, baik untuk kita sendiri, waktu kita memperkatakan firman Tuhan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, toh kita dengar teman-teman. Waktu untuk kita sendiri, ya kita baca, kita ngerti sendiri. Seperti hari ini saya katakan begini, saya kan mendengar sendiri teman-teman. Ya, tapi kan teman-teman juga mendengar dari saya gitu. Ya berarti yang mendengar firman ya itu harus memperkatakan firman gitu. Jadi intinya harus percaya firman dalam hati dan juga harus memperkatakan firman dalam mulut kita gitu. Kalau kita simak kitab Roma dalam pasal 10 ayat 10, di situ katakan, firman Tuhan katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ini teman-teman camkan nih ya, di kitab Roma pasal 10 ayat 10 itu, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi kalau kita hatinya percaya ya akan Tuhan Allah, firman Tuhan Allah gitu, ya kita berarti dibenarkan. Nah, waktu kita memperkatakan, mulut orang mengaku, ya berarti kita diselamatkan, bukan cuma dibenarkan saja, tapi kita diselamatkan gitu. Butuh percaya Tuhan dengan mendengar dan memberitakan tentang Tuhan. Untuk semua ini butuh kita yang diutus membawakan akan kabar baik tersebut gitu. Nah ini kalau kembali ke sini ya teman-teman, yang tadi yang firman di kitab Roma pasal 10 ayat 1-15 dan kitab Roma 8 ayat 8 sampai 17 itu intinya kan gitu teman. Bagaimana sih gitu yang supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan gitu. Kalau tidak ya susah. Yang tadi urutannya bagaimana bisa percaya kalau nggak ada yang beritakan, bagaimana bisa beritakan kalau nggak ada yang diutus, bagaimana untuk bisa diutus kalau seandainya dibenarkan, ya nyambung begitu teman-teman ujungnya tuh. Jadi ya kita harus punya beban gitu, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan ya kita harus bisa menjadi alat Tuhan teman-teman dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi kepada semua gitu. Nah kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman menjadikan kita tahu bahwa ada roh Tuhan dalam roh kita, sehingga kita harus hidup dengan kebenaran firman Tuhan sebagai isi dari jiwa Tuhan. Kita harus mematikan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita yang sangat duniawi dan dominan itu teman-teman. Nah ini jadi teman-teman harus tahu gitu bahwa yang namanya kalau kita tidak mendalami akal firman kita, nanti kita tidak akan dapat pengenalan pengertian teman. Jadi kita memang satu-satunya harus mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan ya, sehingga kita menjadi tahu gitu bahwa di dalam firman Tuhan itu dinyatakan ada dalam hidup kita itu ada roh Tuhan teman. Roh Tuhan yang bersemayam di dalam roh kita. Nah itu yang mesti dihidupkan teman-teman. Jadi dalam roh kita, sehingga kita harus hidup dengan kebenaran firman Tuhan sebagai isi dari jiwa Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, kita hidup dengan roh Tuhan tersebut,
ya berarti ya kembali yang tadi katakan bahwa yang namanya firman Tuhan itu ya kedalaman pengenalan pengertiannya, kemampuan mengerti itu ya akan Roh Tuhan jelaskan kepada kita, yang jadi akhirnya kita mampu mengerti apa sih gitu yang sebenarnya Tuhan pikir, perasaan dan apa yang Tuhan pikir, apa Tuhan rasakan, dikehendaki akan firman-firman tersebut. Ya, jadi kuncinya harus di situ teman-teman. Harus menghidupkan Roh Tuhan gitu, harus menghidupkan Roh Tuhan. Jadi kalau ada firman Tuhan tanpa ada Roh Tuhan juga rasanya terlalu sulit teman-teman untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu terlalu sulit gitu. Mungkin sebatas cuman ya kenal saja gitu, cuman tahu aja. Nah ini yang tadi yang dikhawatirkan itu banyak orang gitu yang sudah menerima Tuhan, merasa sudah mengenal firman Tuhan, tapi sampai usia senja gitu, misalnya udah dilewat 55. Ya kalau buat saya umur 55 itu sudah senja ya teman-teman ya. Kecuali kalau memang Tuhan jamah berkat kasih karunia kepada kita seperti Nabi Kaleb, itu kan ceritanya lain lagi teman-teman. Umur 85 masih seperti 40 gitu, kan ceritanya lain. Tapi kalau secara umum gitu, secara umum ya umur 55 itu jangankan versi rohani, versi dunia saja menganggap bahwa 55 itu sudah senja teman-teman. Makanya ada masa pensiun itu gitu, diadakan masa pensiun pada umur 55 tahun itu teman. Ya itu lain kalau ada apa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, ceritanya lain gitu. Nah tapi kalau saya lihat misalnya kalau sudah umur sampai 55 sudah apa ya, dalam arti kata sudah beragama, berkeyakinan bahwa percaya Tuhan, berkeyakinan sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, tapi dengan cara kurang benar. Yang dikhawatirkan sampai umur usia senja 55 tahun pun yang dibahas itu masih teori-teori aja tuh. Bergiat itu membahas teori-teori tentang rohani gitu, bukan bagaimana berjuang melakukan firman Tuhan gitu. Yang Tuhan inginkan kan bukan kita cuma mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, bukan loh. Kuncinya yang Tuhan inginkan kita adalah melakukan firman Tuhan gitu. Ya, tidak perlu harus terus-menerus bagaimana membahas pengenalan akan firman Tuhan, pendalaman akan firman Tuhan, bagaimana membahas akan apalagi pengertian akan firman Tuhan, tapi tidak melakukan gitu teman. Kan payah gitu, konyol. Ya, kalau kita menyimak cerita Nabi Abraham sebelumnya gitu. Nabi Abraham kan tidak yang namanya kitab suci itu kan tidak ada teman. Jadi akhirnya kan yang terjadi perintah peraturan Tuhan itu kan otomatis langsung dari pribadi Tuhan terhadap pribadinya Nabi Abraham gitu. Nah cuman otomatis kan tidak mungkin sebanyak firman Tuhan gitu. Kalau kita zaman sekarang kan firman Tuhannya sudah tersedia gitu. Berarti kita pengen tahu firman Tuhan apa saja juga ada teman. Zaman Abraham kan nggak bisa teman. Nah yang membedakan itu Abraham itu benar-benar pakai iman teman. Jadi bukan teori-teori, hanya teori-teori rohani aja, tapi lebih condong menggunakan iman. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman gitu. Karena memang yang ditonjolkan Abraham itu iman percaya kepada Tuhan Allah tanpa membahas teori-teori rohani lagi gitu. Nah beda banget sama yang tadi yang dikatakan firman, orang yang bergiat-giat mencari Tuhan Allah, bergiat kepada Allah itu ya cuma ngebahasnya itu teman. Bukan dengan iman melakukan firman Tuhan, tapi dengan rasio, dengan jiwa, bagaimana membahas tentang Tuhan, pribadi Tuhan Allah, dan membahas tentang firman Tuhan Allah gitu. Yang ini tadi dikatakan bergiat-giat sampai meninggal pun tidak pernah akan habis teman. Nah ujung-ujungnya sama sekali tidak melakukan firman Tuhan teman. Nah ini yang Tuhan tidak kehendaki kan seperti ini teman-teman. Jadi ya Tuhan nggak mau kita cuman sekedar bagaimana cuman membahas teori-teori rohani aja. Kalau di Nasrani kan ada teman-teman. Jadi kayak contohnya ada sharing-sharing, ada cerita pendalaman kitab suci gitu, ada seperti itu gitu. Tapi kalau terus-menerus sampai seumur 55 bahkan lebih gitu, ya terus masih membahasnya itu, bukan bagaimana istilahnya men-sharingkan, memberitakan kesaksian apa yang dialami gitu ya dalam hidup waktu melakukan firman Tuhan, waktu hidup bersama Roh Tuhan gitu, waktu hidup di dalam jalan firman Tuhan. Nah akhirnya ya sampai kita meninggal yang dikhawatirkan
kita jadi tidak maksimal melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya, kita benar-benar bertolak belakang gitu dengan apa yang Nabi Abraham lakukan. Kalau Nabi Abraham lakukan, rasanya tidak pernah sharing-sharingan begitu gitu. Karena setiap hari ya Nabi Abraham hidup ya bersama Tuhan gitu, ya bersama Roh Tuhan gitu. Dan waktu itu kan ya kembali lagi tidak semua manusia saat itu gitu ya Roh Tuhannya hidup gitu, teman. Beda dengan zaman sekarang, teman-teman. Kalau zaman sekarang itu zamannya setelah Nabi Isa gitu, zamannya setelah Yesus. Ya justru Nabi Isa ini minta ke Tuhan Allah bagaimana supaya Tuhan Allah mau gitu memberikan meninggalkan Roh Tuhan Allah di dalam semua manusia gitu. Ya semua manusia, bukan cuma orang Nasrani aja loh, semua manusia itu gitu. Ya Nabi Isa minta supaya Roh Allah itu ada di dalam roh manusia itu gitu. Nah cuman yang sering kali saya katakan kadang-kadang ya banyak orang yang tidak mengenal bahwa ada hal seperti ini gitu. Ya bahwa Nabi Isa atau Yesus ini sudah memperjuangkan memberi minta kepada Tuhan Allah agar Tuhan Allah bisa memberikan rohnya Tuhan Allah kepada setiap manusia ini gitu. Nah itu banyak yang nggak mengenal, teman. Ya saya nggak ngerti, tidak mengenal itu apakah karena memang di agamanya beda, tidak diajarkan gitu. Tapi kalau saya lihat dari sisi Nasrani saja, tidak semua orang Nasrani yang sudah bergiat-giat mencari Tuhan Allah, yang sudah dibaptis ya, sudah secara simbolis terima Tuhan Allah, mereka juga banyak yang tidak mengerti, teman-teman, tidak mengenal gitu, tidak mengenal bahwa di dalam Tuhan itu ada roh Tuhan gitu. Ya, di dalam manusia itu ada roh Tuhan, roh kita gitu, bukan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Itu saja kalau saya lihat dari sisi teman-teman atau keluarga saya Sani, belum tentu tahu semua, teman-teman. Saya belum pernah sempat mempelajari apakah memang di agama lain ada hal yang sama gitu, maksudnya ada roh Tuhan di dalam setiap manusia ini. Yang saya tahu sebenarnya dari keluarga saya atau dari teman saya yang Muslim gitu, kalau di Muslim itu ada, teman-teman, yang bahwa roh Tuhan Allah itu, roh kebenaran itu, roh kudus itu atau nur gitu. Kalau orang Muslim katakan nur, roh cahaya yang dari Tuhan Allah itu gitu. Ya di Muslim itu ada, di agama lain saya kurang ngerti gitu. Tapi kalau di Muslim itu ada. Nah ini kan balik lagi, teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan ini, teman-teman, akhirnya kita tidak pernah tahu gitu, tidak pernah tahu bahwa ada roh Tuhan gitu di dalam kita, di dalam roh kita. Bahkan roh kita aja juga kita nggak tahu bahwa manusia yang mempunyai roh aja nggak tahu, teman-teman. Jadi yang orang dunia tahu ya cuman bedanya yaitu ada tubuh dan jiwa saja, tidak mengenal akan bahwa di dalam manusia ada roh. Nah, kalau orang yang sudah terima Tuhan gitu, yang mengaku yakin percaya diri sudah terima Tuhan, tapi juga tidak tahu bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur, ada tubuh, jiwa dan roh. Nah, itu kan jadi konyol, teman-teman. Ya udah begitu tidak ngerti bahwa ada roh manusia itu ada rohnya, sudah tidak mengerti juga bahwa di dalam roh kita itu ada roh Allah. Nggak ngerti juga, teman-teman. Nah ini kan jadi sayang sekali, teman-teman. Kalau orang-orang yang seperti ini kan sayang sekali gitu. Nah akhirnya nggak aneh ya yang tadi dikatakan bahwa ya hidupnya itu berarti akan mengandalkan diri sendiri dengan cara ya kebenaran yang lahir dari pikiran, perasaan dan kehendak sendiri, teman-teman. Bukan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Kalau pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu tidak bisa lari, teman-teman. Harus terkait dengan firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita benar-benar mau percaya Tuhan, mau mengenal, mengerti akan Tuhan, tidak bisa luput dari kita harus mau mengenal firman Tuhan, kita harus mampu mengerti firman Tuhan, bahkan kita harus mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah untuk kategori mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, kembali lagi harus hidupkan roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu harus hidup, teman-teman. Kalau roh Tuhan gak hidup, ya kita tidak akan mampu melakukan dan kita tidak akan mampu mengerti. Nah untuk bisa mampu mengerti ya otomatis basicnya harus mengenal, teman-teman. Harus mengenal firman Tuhan dulu, teman-teman. Nah kalau kita mau mengenal firman Tuhan, ya kita harus percaya dulu bahwa hidup kita ini semua ada di tangan Tuhan gitu. Nah kalau tanpa ada begini ya nggak bisa terjadi, teman-teman. Nah kalau kita luruskan lagi, teman-teman, bagaimana kita bisa percaya Tuhan, ya berarti harus ada yang memberitakan, kembali lagi ada yang memberitakan, ada yang mengabarkan gitu. Ya ini tugas kita, teman-teman, tugas kita semua gitu. Bagaimana supaya kita menjadi alat Tuhan, bisa memberitakan kebenaran Tuhan kepada sesama kita sampai ke seluruh dunia. Pengennya Tuhan begitu.
Hidup dengan melakukan firman Tuhan dan bersama roh Tuhan akan jadikan kita sebagai ahli waris dari janji-janji Tuhan yang akan kita terima dengan harus melakukan firman Tuhan, di mana kita akan hadapi banyak penderitaan oleh karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat melakukan perintah dan peraturan firman Tuhannya, teman-teman. Jadi ini kembali lagi, teman-teman, kalau di sini dikatakan hidup dengan melakukan firman Tuhan dan bersama roh Tuhan akan jadikan kita sebagai ahli waris dari janji-janji Tuhan. Ini firman katakan begitu, teman-teman. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, ya karena kita mampu melakukan firman Tuhan, oleh karena kita mampu mengerti apa perintah peraturan Tuhan gitu, ya kita ya berarti akan menuai gitu, ya ahli waris yang menuai janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan bagi manusia gitu, itu akan kita tuai, teman-teman. Nah cuman ya kembali lagi, waktu melakukan firman Tuhan ini ya firman Tuhan katakan bahwa ya banyak hal yang akan kita hadapi, dengan banyak permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dalam hidup kita ini seolah-olah banyak timbul penderitaan, teman-teman. Memang ya kalau kita mengacu ke Nabi Isa juga, hidupnya itu tidak pernah alamin sukacita, lebih banyak dominannya yang mengalami duka cita gitu. Nah cuman memang ya kembali lagi, ukurannya memang ikut hidup bersama Tuhan itu parameternya bukan mencari kesuksesan sekarang gitu di duniawi ini, bukan mencari sukacita atau kebahagiaan di duniawi ini, bukan, teman-teman. Karena yang Tuhan inginkan itu kan bagaimana kita mendapatkan satu sukacita gitu di dalam akhirat. Kalau udah bicara sukacita dalam akhirat, namanya udah bukan sukacita, berarti namanya damai sejahtera. Kalau kita bicara damai sejahtera adalah ya sukacita dalam penderitaan, sukacita dalam duka cita gitu. Nah ini damai sejahtera itu kalau sampai kita sudah benar-benar mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, di situ kita akan mengenal dan mengerti, teman-teman, bahwa yang namanya damai sejahtera itu bisa juga bukan cuma di akhirat, bisa juga dari mulai sekarang, teman-teman. Hidup di dunia ini kita mendapat damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah mampu mengerti akan firman Tuhan. Kita mampu mengerti akan kenapa timbul permasalahan ini gitu loh. Ya, kalau tanpa ada permasalahan, kita malah nggak bisa mengalami proses yang maksimal, teman. Nah ini yang dikatakan judul permasalahan hidup yang kita alami adalah bentuk kasih Tuhan bagi kita. Dan kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, teman, ya kan aneh gitu. Masa kayak gitu, masa permasalahan jadi bentuk kasih Tuhan. Ya bentuk kasih Tuhan kan tadi, ya satu, ya kalau permasalahan itu kita selesaikan dalam jalan firman Tuhan bersama dengan roh Tuhan, permasalahannya pasti selesai kok, teman. Nggak mungkin nggak selesai, pasti selesai gitu. Jadi ya berarti kan itu kasih dari Tuhan kan, soalnya gitu. Kedua, yang namanya apabila kita misalnya bisa melampaui permasalahan itu, ya kita kan seperti diproses, teman. Seperti diproses, iman kita diproses gitu. Pengenalan pengertian akan firman kita diproses gitu. Nah, waktu kita mengalami proses pengenalan pengertian akan firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, begitupun juga kita mengalami proses bagaimana keberanian kita melakukan firman Tuhan, berarti butuh iman. Ya otomatis kan waktu untuk berani melakukan firman Tuhan, iman kita kan jadi terproses juga, teman-teman. Akhirnya jadi dua, teman-teman. Kedalaman firman Tuhannya kita terproses gitu, lebih maksimal. Sebaliknya iman percaya kita kepada Tuhan pun makin terproses, teman-teman, untuk bisa makin lebih maksimal percaya kepada Tuhan. Nah lewat dua ini, teman-teman, jadi lewat firman Tuhan ya dan iman, yang dimana iman itu terkait dengan roh Tuhan itu ya. Bagaimana kita meningkatkan level iman kita kan kalau tanpa ada roh Tuhan juga nggak bisa. Bagaimana kita mendalami firman Tuhan kalau tanpa ada roh Tuhan juga nggak bisa gitu. Jadi ujungnya kita ada firman Tuhan, ada roh Tuhan, dan ada iman yang dari kita sendiri, teman. Jadi firman Tuhan, roh Tuhan, dan imannya kita sendiri, teman. Nah ini yang membuat kita menjadi ahli waris yang seperti Tuhan katakan di dalam firman Tuhan itu, bahwa ahli waris ini ya wajar saja gitu, punya hak untuk menuai janji-janji Tuhan gitu, teman-teman. Nah ini kalau orang-orang yang hanya punya keyakinan atau percaya diri, percaya dan mengenal firman Tuhan itu, kalau tidak mengenal janji Tuhan, lah terus apa yang ditungguin, teman-teman? Kan nggak ngerti juga. Jadi kalau kita pengen tahu kita mengerti akan firman Tuhan atau tidak, ya kita harus tahu, teman-teman, apa janji-janji Tuhan gitu.
Nah setelah kita tahu perintah peraturan firman Tuhan, kita sudah tahu janji-janji Tuhan, ya kita otomatis akan tahu dong apa sih rancangan dan kehendak Tuhan bagi manusia gitu. Itu harus kita mengenal mengerti dulu. Tanpa mengenal mengerti ya tidak bisa mengerti apa ujungnya rancangan kehendak Tuhan itu apa gitu. Simpel banget loh, padahal kalau ikut Tuhan itu cuma yang Tuhan inginkan, bagaimana target utamanya adalah kita mendapatkan keselamatan akhirat. Ya, bagaimana kita mencari Tuhan dan firman Tuhan dulu untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Nah setelah itu ya nanti Tuhan menilai gitu. Kalau memang diperlukan, ya Tuhan akan tambahan ya soal suksesan duniawi dan juga sukacita atau bahagia dalam duniawi itu, teman. Itu nanti Tuhan yang tambahkan. Nah kalau yang jelas tanpa istilahnya kita harus mengalami sukses duniawi, tanpa kita harus mengalami bahagia duniawi. Ya kalau memang kita hidup di dalam firman Tuhan dan bersama Tuhan, ya kita sudah mendapatkan damai sejahtera kok, teman. Nah, damai sejahtera itu yang bisa mengalahkan sukacita, duka cita itu gitu. Ya karena kita bisa merasa tetap aja dalam duka cita itu, ya kita merasa sukacita. Dalam kekurangan itu kita merasa kelebihan, teman. Dalam masalah kesulitan kita merasa diberuntukkan. Semua, teman. Akhirnya ujungnya mikirnya begitu gitu. Nah, permasalahan hidup kita hadapi bersama Roh Tuhan, dan kita pada akhirnya akan dimenangkan dan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita ujungnya gitu, teman, apabila dalam hidup kita ini semua permasalahan bisa kita lewati sebagian ujian cobaan hidup kita di dunia ini, itu adalah sama aja dengan kita memproses diri, teman. Ya, memproses diri, mempersiapkan kita menjadi manusia akhirat untuk nanti, teman-teman. Kalau di manusia akhirat kan kita nggak bisa diproses nanti di akhirat, teman. Kan di akhirat itu sudah kekal, tidak akan ada perubahan apa-apa lagi, tidak akan ada proses-prosesan apa-apa lagi gitu. Jadi total ya sudah diam gitu. Jadi kalau kita pengen posisi kita misalnya, kita tidak mau hanya sebagai warga surga nantinya di alam akhirat itu gitu. Ya kita mesti berjuang dari sekarang, teman. Ya nggak bisa cuma dalam kita diam saja, ya tapi kita menghendaki sebagai tim Tuhan gitu di dalam surga gitu. Ya harus kita melangkah sekarang. Nah, waktu melangkah sekarang itu prosesnya proses permasalahan tadi, teman. Lewat permasalahan demi permasalahan kita akhirnya berkembang dari mulai yang tadinya kita tidak melakukan firman Tuhan, ada kecenderungan masuk ke dalam neraka. Nah, kita berubah gitu kan dengan mengenal firman Tuhan, dengan mampu mengerti firman Tuhan, dengan mampu melakukan firman Tuhan, otomatis kan berubah. Jadi yang tadinya diprediksi masuk neraka bisa berubah jadi masuk ke dalam surga. Nah begitu pun sama dengan waktu proses permasalahan ini timbul lagi, membuat kita lebih mengerti akan kedalaman firman Tuhan dan lebih menaikkan level iman kita karena kita berani melakukan firman Tuhan itu. Waktu setiap kita berani melakukan firman Tuhan, itu kan iman kita naik satu step gitu. Ya setiap kita lakukan lagi, ya imannya naik lagi. Jadi memang butuh dua, teman-teman. Ya bahwa melakukan firman Tuhan itu jadi akhirnya menghasilkan kedalaman pengertian firman Tuhan akan makin dalam gitu. Sebaliknya tingkat iman kita juga makin tinggi, teman-teman. Ini yang menyebabkan satu saat kita tidak cuma sekedar masuk jadi warga surga, tapi kita akan bisa masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga itu, teman-teman. Nah kalau kita urut lagi di dalam kerajaan surga itu juga ada level-levelnya lagi gitu. Nah ini sama aja, teman-teman. Setiap kita menghadapi permasalahan dunia ini sebagai ujian cobaan, ya pasti akan menghasilkan satu level kedalaman pengertian firman Tuhan, dan satu level ya akan peningkatan iman kita. Nah kedalaman yang terus menerus dan peningkatan iman kita yang terus menerus ini yang menyebabkan kita naik terus, teman-teman. Akan naik dan akan naik terus gitu ya, dan ya sampai yang terdekat dengan posisi Tuhan, teman. Intinya gitu, teman-teman. Jadi kita nggak boleh anggap permasalahan itu jadi musuh kita. Ya permasalahan itu yang bisa menjadi kasih Tuhan bagi kita gitu. Yang maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah ini kembali lagi, cuman yang saya perlu ingatkan, kalau waktu kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, ada kecenderungan kita akan bisa masuk ke dalam warga surga gitu.
Tapi kalau kita mengendaki lebih dari itu, kita ingin mengendaki masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga, ya firman Tuhan katakan, ya kita harus mengajarkan firman, teman-teman. Nah, mengajarkan firman selalu saya katakan, karena saya dari pengusaha dan banyaknya teman-teman saya juga pengusaha dan orang karir, ya kita bicara dari sisi bagaimana ya kita tidak bisa mengajarkan seperti mentor rohani dengan cara-cara teori-teori firman Tuhan gitu, ya teori-teori firman, tapi kita cukup bagaimana memberikan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, teman, hidup kita bersama Tuhan gitu, yang terkait dengan firman Tuhan, sehingga waktu kita bersaksi itu ada dasar-dasarnya, teman, dasar-dasar keterlibatan pribadi Tuhan, juga dasar-dasar terkait dengan firman Tuhan yang mana gitu. Jadi intinya gitu, teman. Pagi ini saya sudah sharingkan, teman-teman. Mudah-mudahan judul ini bisa tertangkap. Permasalahan hidup yang kita alami adalah bentuk kasih Tuhan bagi kita, karena ya permasalahan tadi pasti bisa dilewati apabila kita menyelesaikannya dengan jalan firman Tuhan dan bersama Tuhan, ya sehingga ya kita akan lewati permasalahan itu malah menjadi yaitu berkat untuk bisa masuk ke dalam surga, bahkan berkat bisa menjadi tim Tuhan di dalam kerajaan surga. Oke teman-teman, see you, bye-bye.